Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada siang kali ini kita semuanya terpanggil ke Masjid Baitul Ma'mur ini guna untuk melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya salawat beserta salam semoga tak tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca salawat kepadanya, kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini bisa diakui sebagai umatnya, sehingga kelak di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana merupakan bagian daripada rukun khutbah, kami di sini khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang kepada kita semuanya. Karena dengan hal itulah kita semuanya akan dijamin selamat di dunia ataupun selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini kami di sini khotib akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Rasulullah ada tiga bentuk, ada tiga karakter, tiga golongan yang senantiasa akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Salasatun tantadillur rahman yauma la dilla illa dilluh. Man hum ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aksara salata alayya. Al hadis atau kama qala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya kelak di hari kiamat di padang mahsyar ada tiga golongan yang senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yunfa'u malun wala banun, harta jabatan tidak berfungsi waktu itu, tidak berguna waktu itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimaksud dengan padang mahsyar. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada waktu itu juga kita semuanya lari tunggang langgang dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, tidak kenal dengan orang tuanya, tidak kenal dengan ibunya, tidak kenal dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan juga sahabatnya tidak kenal pula, serta tidak kenal dengan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum sa'nu yunih, karena pada waktu itu kita semuanya mempunyai kesibukan masing-masing. Wujuhu yaumidin musfirah, ada juga mukanya yang bertampak berseri-seri. Karena apa? Dhahikatum mustaghfirah, karena di situ mempunyai kebahagiaan sehingga mereka semuanya tertawa. Wa wujuhu yaumidin mustaghfirah, ada juga sebagian yang lain mukanya di situ
dengan ketakutan, penuh ketakutan, merah. Karena kenapa? Karena di situ akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dipertanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang 3 orang itu ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab daripada pertanyaan sahabat tadi. Yang pertama, man farraja an magrubin min ummati, yaitu manusia atau umatku yang masa hidupnya suka menolong saudaranya. Yang semasa hidupnya suka membangkitkan dari saudaranya dari kesusahannya, membangkitkan dari kesulitannya, menolong saudaranya yang sedang ditimpa musibah. Karena kenapa? Dengan cara seperti inilah kelak di padang mahsyar akan mendapatkan pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. May yasfa safa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Apabila kita menolong saudaranya dengan pertolongan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pula kepada orang itu. Namun sebaliknya, wa may yasfa safa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Apabila orang itu menolong pertolongan dengan pertolongan yang jelek, yang menyesatkan, maka orang itu akan memikul dosa-dosanya itu kelak di hari kiamat. Dan inilah yang dimaksud dengan Rasulullah, orang yang suka menolong, orang yang suka membangkitkan daripada musibah-musibah saudaranya, menolong dari kesusahan-kesusahan saudaranya, dan inilah yang akan mendapatkan pertolongan khusus kelak di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan yang kedua, wa man ahya sunnati, kata Rasulullah, yaitu orang yang semasa hidupnya suka menghidupkan tentang sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, suka mengerjakan jejak langkah saya, kata Rasulullah. Kita semuanya sebagai umat Rasulullah tentunya kita harus paham di mana kesunahan-kesunahan Rasulullah tersebut. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, jangan sampai tinggalkan solat tarawih, solat witir, solat tahajud, dan juga solat-solat yang lainnya. Karena apa? Dengan cara inilah kita semuanya akan diakui oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan tentang sunnah-sunnatku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka orang itu sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa orang yang cinta kepadaku, niscaya orang itu kelak di hari kiamat hidup bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cinta kepada Rasulullah bukanlah dia yang suka lantang mengatakan saya cinta, saya rindu, saya sayang kepada Rasulullah. Banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah namun tidak sholat. Banyak orang mengatakan cinta kepada Allah namun tidak puasa. Banyak orang mengatakan cinta kepada Allah namun kewajiban-kewajiban banyak ditinggalkan. Begitu pula cinta kepada Rasulullah, banyak yang mengaku rindu kepada Rasulullah, banyak mengaku umatnya Rasulullah, namun kewajiban atau kesunahan-kesunahan Rasulullah tidak ada yang dikerjakan. Padahal kata Rasulullah, faqad ahabbani, barang siapa orang yang menghidupkan sunatku, dialah yang cinta kepadaku. Kenapa? Pembuktian itulah yang menandakan bahwasanya kita ini cinta kepada Rasulullah. Dan apabila orang itu betul-betul cinta kepada Rasulullah, niscaya kehidupannya akan ditolong oleh Rasulullah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti kita semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di hari kiamat kita semuanya akan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Yang terakhir yaitu waman aksara salat alayya, kata Rasulullah, yaitu orang yang memperbanyak selawat kepadaku. Orang yang sering membaca selawat kepadaku, pergi ke masjid di jalan baca selawat, pergi kerja di jalan baca selawat, ke timur, ke barat, selatan, utara, tidak pernah berhenti bibir kita untuk membaca selawat kepadanya. Sehingga orang yang seperti inilah, yang ahli selawat inilah yang akan mendapatkan pertolongan kelak di hari kiamat, atau di hari tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yaitu di arah mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semuanya di sini dicatat oleh orang-orang yang ahli baca selawat kepadanya. Bahkan hari ini, hari Jumat, harus lebih tingkatkan lagi membaca salawat kepadanya. Membaca salawat kepada Rasulullah dijelaskan dalam hadis man shalla alayya fi yaumil jum'ati wa lailatul jum'ati. Barang siapa orang yang baca salawat kepadaku di hari Jumat dan juga di malam Jumat, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali.
Maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala yang baca selawat sebanyak 100 kali ini? Qadallahu lahu ta'ala min qadi hajatin hajatin, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada doa-doa kita sebanyak 100 hajat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menerima daripada doa-doa kita sebanyak 100 doa, mengabulkan hajat-hajat kita sebanyak 100 hajat. Salah sab'ina min hawaijil akhirah, 70-nya Allah Subhanahu wa taala menerima tentang masalah akhirat. Dan wasalasina min hawaijid dunya, dan 30 lainnya Allah Subhanahu wa taala menerima tentang masalah dunia. Nah, lalu kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menerima lebih banyak daripada tentang masalah akhirat? Karena sebagaimana kita ketahui, dunia bukanlah tempat untuk kita hidup. Dunia bukanlah tempat kita untuk bersenang-senang. Dunia bukanlah tempat untuk kita bahagia. Dunia bukanlah tempat kita untuk bermaksiat. Melainkan dunia ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang sejati, menuju kehidupan yang sungguhnya, yaitu setelah kehidupan di dunia, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Akhirat itulah yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadal abidin yang tidak ada akhirnya. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca selawat sebanyak 100 kali di hari Jumat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menerima hajat-hajat kita sebanyak 100 hajat. Sebagaimana kita ketahui, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya qadiyal hajat, iqdi lana hajatina ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah, kabulkanlah keinginan kami ya Allah. Tentunya doa-doa yang seperti inilah yang tiap hari kita panjatkan. Akan tetapi doa-doa itu tidak ada yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena modal doanya masih kurang. Makanya dari itu kita semuanya harus kita selingi untuk baca selawat, memperbanyak baca selawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Dengan cara memperbanyak baca selawat inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita sebanyak 100 hajat, yaitu 70 tentang masalah akhirat dan 30 yaitu tentang masalah dunia. Inilah pesan Rasulullah SAW ketiga-tiganya yang kelak di padang mahsyar akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang suka menolong saudaranya, dan yang kedua orang yang suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan yang ketiga orang yang memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan tertera dalam hadis yang sudah saya sampaikan barusan, dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi motivasi kepada kami pribadi dan kepada jamaah umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa rabbi fir warhamta khairun turhimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad matsalat ainum bisanu badar wa udunum bihabar fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'atihi wal jamaah. Wa'lamu anna amrakum bi amrin wada'a fi sabasan nabi malaikati wa qala ta'ala yanzal qailan aliba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa'nal ghala wal waba
والربا والزنا والسلاسل عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تضرب بنا ووجوهنا إلى الهلال وأكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله وذكر الله والله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.